Suamiku pamit bukber kantor, tapi aku malah dapat foto dia bukber bareng keluarga pelakor. Dan yang lebih parah, dia ngaku duda. Malam itu juga aku blokir semua rekeningnya. Nadia duduk di ruang tamu, tangannya memeluk bantal sofa sementara matanya terpaku pada layar ponsel. Jarum jam di dinding sudah melewati angka 9, tapi Ilham belum juga pulang. Ini bukan pertama kalinya suaminya pulang larut, tapi ada sesuatu dalam hatinya yang terasa ganjil malam ini. Dulu Ilham selalu memberi kabar jika akan pulang terlambat. Bahkan, sekadar pesan singkat seperti, "Sayang, aku lembur ya, jangan tungguin." Sudah cukup untuk menenangkannya. Namun, beberapa bulan terakhir, kebiasaan itu perlahan menghilang. Ilham sering pergi tanpa penjelasan yang jelas. Jika ditanya, jawabannya selalu sama. Pekerjaan. Nadia ingin percaya, tapi ada sesuatu dalam sikap suaminya yang membuatnya merasa ada yang disembunyikan. Beberapa kali ia memergoki Ilham tersenyum sendiri saat bermain ponsel. Jika Nadia mendekat, Ilham langsung mengunci layar. Suatu kali, Nadia mencoba mengambil ponsel Ilham yang tertinggal di meja, tapi reaksi suaminya begitu berlebihan. "Jangan sentuh HP-ku, Nad. Itu privasi." Dulu, Ilham tak pernah mempermasalahkan jika Nadia sekadar ingin melihat sesuatu di ponselnya. Mereka bahkan sering bertukar ponsel tanpa rasa curiga. Tapi sekarang, seolah ada tembok tebal yang sengaja dibangun di antara mereka. Nadia menghela napas panjang. Ia tak ingin menuduh sembarangan. Ia masih ingin berpikir positif, walaupun batinnya sendiri terus berperang. Malam itu, Ilham pulang lebih larut dari biasanya. Hampir pukul 11 malam. Lelaki itu masuk ke rumah dengan langkah lelah, kemejanya sedikit berantakan, dan aroma parfum bercampur bau makanan masih melekat di tubuhnya. "Kok belum tidur?" tanya Ilham tanpa sedikit pun rasa bersalah. Nadia menatapnya lekat-lekat, mencoba mencari petunjuk di wajah suaminya. "Lama banget, katanya cuma bukber kantor?" Ilham melempar tas kerjanya ke sofa dan merebahkan diri. "Iya, tapi lanjut ngobrol sama teman-teman. Ada beberapa proyek baru di kantor, jadi sekalian diskusi." Nadia mengangguk pelan, mencoba mencerna jawabannya, namun firasatnya tetap tak bisa diabaikan. Esok harinya, jawaban atas semua kecurigaannya datang tanpa diduga. Saat tengah duduk di meja makan, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari sahabatnya, Wati. "Nad, ini Ilham kan? Bukbernya kok bukan sama teman kantor?" Jantung Nadia berdegup lebih cepat. Ia membuka foto yang dikirimkan Wati. Di layar, terlihat jelas Ilham sedang duduk di sebuah restoran, mengapit seorang perempuan berkerudung merah di sisinya. Meja mereka penuh dengan hidangan, dan di sekelilingnya ada beberapa orang yang tampak seperti keluarga perempuan itu. Bukan hanya itu, ada seorang anak kecil yang duduk di pangkuan perempuan itu. Dan dari ekspresi wajahnya, Ilham terlihat sangat akrab dengan mereka. Namun, yang paling menusuk hati Nadia adalah keterangan yang ditulis Wati di bawah foto itu. "Nad, tadi aku duduk di meja sebelah. Aku dengar mereka panggil Ilham Om Ilham. Terus waktu ada yang tanya soal istrinya, dia jawab, 'Aku duda.' Ini maksudnya apa, Nad?" Dada Nadia terasa sesak. Tangannya gemetar, hampir menjatuhkan ponsel. Dari genggamannya, Ilham telah berbohong. Tidak hanya sekadar menghadiri buka puasa dengan teman kantor seperti yang ia katakan, tapi ia ternyata berbuka dengan keluarga perempuan lain dan, lebih parahnya, mengaku sebagai duda. Nadia mengatupkan, bibirnya rapat-rapat. Ada amarah yang meluap dalam dirinya, tapi bersamaan dengan itu, ada juga rasa sakit yang begitu dalam. Hatinya bertanya-tanya, sejak kapan suaminya berubah sejauh ini? Sejak kapan ia tak lagi cukup sebagai istri Ilham? Dan sejak kapan Ilham merasa perlu menyembunyikan sesuatu darinya? Matanya memanas, tapi ia menahan air mata itu agar tak jatuh. Ia harus mencari tahu lebih jauh. Nadia duduk di tempat tidurnya dengan ponsel masih tergenggam erat di tangan. Jantungnya berdegup kencang, seakan ingin keluar dari rongga dadanya. Foto yang dikirim Wati masih terpampang jelas di layar, memperlihatkan suaminya yang tersenyum.
lebar bersama seorang wanita yang tampak akrab dengannya. Perempuan itu, wajahnya terasa familiar bagi Nadia. Ia memandangi foto itu lebih lama, mencoba mengingat-ingat di mana ia pernah melihat wanita itu sebelumnya. Perlahan, kenangan lama muncul di benaknya. Syifa. Nama itu berputar-putar di kepalanya seperti gema yang sulit dihentikan. Syifa adalah mantan pacar Ilham sebelum mereka menikah. Nadia tak mengenalnya secara pribadi, tapi pernah beberapa kali melihat fotonya dulu ketika Ilham tanpa sengaja memperlihatkan album lamanya. Ia ingat bagaimana suaminya bercerita tentang Syifa, cinta pertamanya yang gagal karena wanita itu memilih menikah dengan pria lain. Namun, yang lebih menyakitkan dari sekadar melihat Ilham bersama Syifa adalah fakta bahwa suaminya telah berbohong. Ia tak hanya mengkhianatinya dengan berbuka puasa bersama keluarga wanita lain, tapi ia juga mengaku sebagai duda. Kata-kata yang dikirimkan Wati di pesannya kembali terngiang di kepala Nadia. Terus, waktu ada yang tanya soal istrinya, dia jawab, "Aku duda." Nadia meremas selimut di atas pangkuannya, menahan gejolak amarah yang terus membara dalam dirinya. Ia merasa darahnya mendidih. Bagaimana mungkin Ilham bisa setega ini? Sejak kapan ia menjadi pria yang begitu rendah? Nadia tak ingin gegabah. Ia butuh lebih banyak bukti sebelum menghadapi Ilham. Ia kembali mengetik pesan pada Wati. "Tolong cari tahu lebih lanjut. Aku butuh kepastian. Bisa nggak kamu tanya ke orang di sekitar sana?" Beberapa menit berlalu sebelum Wati membalas. "Oke, Nat. Aku coba dengerin percakapan mereka lebih jelas. Aku pura-pura ke kasir dekat meja mereka ya." Nadia menunggu dengan perasaan cemas. Tangannya dingin, tapi hatinya panas. Ia tak bisa menenangkan diri. Ia bolak-balik di dalam kamar, tak tahu harus melakukan apa. Sekitar 10 menit kemudian, ponselnya kembali bergetar. "Nad, aku dengar Ilham cerita ke keluarga Syifa kalau dia udah lama hidup sendiri. Dia bilang, istrinya ninggalin dia bertahun-tahun lalu. Aku hampir nggak percaya dengarnya." Nadia mengernyit. Nafasnya tercekat. Dia bilang apa lagi? Dia juga bilang dia udah lama kepikiran buat balik sama Syifa. Terus ayahnya Syifa bilang, kalau mereka dulu memang cocok, tapi dulu Syifa keburu nikah. Aku dengar Ilham malah bilang, sekarang kita punya kesempatan lagi, kan? Nad, dia serius mau balikan sama Syifa. Ponsel hampir jatuh dari tangan Nadia. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia baca. Ilham tidak hanya mengkhianatinya, tetapi juga berusaha mendapatkan kembali wanita dari masa lalunya. Nadia menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Ia bisa saja menelepon Ilham sekarang juga dan melabraknya habis-habisan, tapi itu bukan cara terbaik. Jika ia mengamuk tanpa bukti konkret, Ilham pasti akan mengelak. Ia butuh cara yang lebih cerdas untuk menyingkap semua ini dan memastikan Ilham mendapatkan balasan yang setimpal. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Ia terus berpikir bagaimana cara mengungkap pengkhianatan Ilham dengan cara yang tak akan memberinya celah untuk berkelit. Saat pagi tiba, ia sudah punya rencana. Nadia duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang hampir dingin di hadapannya. Matanya menatap kosong ke layar ponsel, pikirannya masih berkecamuk sejak semalam. Tidurnya tak nyenyak, bahkan hampir tak bisa memejamkan mata. Pengkhianatan Ilham bukan sekadar perselingkuhan biasa. Suaminya telah berbohong kepada keluarga perempuan lain, mengaku sebagai duda, dan lebih buruk lagi, ingin kembali pada cinta lamanya. Hatinya ingin marah, tapi otaknya memerintahnya untuk tetap tenang. Ia tidak akan mengambil langkah bodoh yang bisa membuat Ilham memiliki alasan untuk membalikkan keadaan. Sambil menghela napas panjang, Nadia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Sejak menikah, ia dan Ilham memang berbagi rekening bersama untuk kebutuhan rumah tangga. Meskipun mereka berdua bekerja, Ilham selalu yang mengatur keuangan, sedangkan Nadia hanya sesekali mengeceknya. Tetapi pagi ini, sesuatu mendorongnya untuk memeriksa lebih teliti. Ia membuka daftar transaksi dan mengamati alur keuangan mereka dalam beberapa bulan terakhir. Semakin lama ia melihat, semakin dalam kerut di dahinya. Ada begitu banyak transaksi yang tidak ia kenali. Puluhan juta rupiah mengalir keluar dari rekening mereka setiap bulannya. Jantungnya berdegup lebih kencang saat ia menggulir lebih jauh ke bawah.
Sebagian besar transaksi ditransfer ke rekening yang tidak dikenalnya. Namun, beberapa kali, ada catatan transaksi dengan keterangan yang mencurigakan. Transfer ke Shiva, 5.000. Pembelian perhiasan, 85.000. Hotel Grand Shiva, 2.300. Dada Nadia terasa sesak. Tangan yang memegang ponsel mulai gemetar. Setiap transaksi yang tertera seolah menjadi pecahan kaca yang menusuk hatinya berkali-kali. Jadi, ini yang Ilham lakukan selama ini? Bukan hanya berselingkuh secara emosional, tapi juga secara finansial. Nadia mengembuskan napas panjang. Tangannya mengepal di atas meja, menahan amarah yang bergolak. Ia tidak hanya dikhianati sebagai istri, tetapi juga ditipu dalam keuangan mereka. Selama ini ia mempercayakan urusan uang kepada Ilham. Tapi pria itu justru menggunakan kepercayaan itu untuk membiayai perempuan lain. Nadia menutup matanya sejenak. Ada banyak hal yang ingin ia lakukan sekarang. Meneriaki Ilham, mengemasi barang-barangnya, dan mengusirnya dari rumah, atau bahkan langsung mendatangi Shiva untuk melabraknya. Tapi tidak. Ia harus tetap tenang. Ia harus berpikir jernih. Ia menegakkan punggungnya, lalu membuka kontak di ponselnya. Setelah mencari beberapa saat, ia menemukan nama seseorang yang bisa membantunya. Faris, sepupunya yang bekerja di bank. Tanpa ragu, ia mengirim pesan. Faris, aku butuh bantuan. Bisa tolong cek riwayat transaksi dan detail rekening suamiku? Aku curiga ada yang tidak beres. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Ada apa, Nad? Masalah serius? Sangat serius. Aku ingin tahu apakah ada rekening lain yang sering menerima uang dari rekening Ilham. Faris tidak langsung membalas. Mungkin ia perlu waktu untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Sementara menunggu, Nadia menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan emosinya. Tak lama kemudian, pesan lain masuk. Aku cek, Nat. Rekening yang sering menerima transfer dari Ilham atas nama Shiva Maulida. Ada total lebih dari 70 juta dalam 3 bulan terakhir. Kamu yakin gak salah lihat? Ini bukan nama saudara atau rekan bisnisnya. Nadia memejamkan mata. Jadi, Ilham memang menggunakan uang mereka untuk perempuan itu. Tangan Nadia mencengkeram ponsel erat-erat. Sudah cukup. Ia tidak akan tinggal diam lagi. Saat Ilham pulang nanti, ia akan memastikan laki-laki itu menyesali semua yang telah ia lakukan. Nadia menatap layar ponselnya dengan tatapan dingin. Jemarinya masih menggenggam erat perangkat itu, sementara pikirannya terus bekerja, memikirkan langkah berikutnya. Ilham sudah terlalu jauh. Pengkhianatannya tak hanya merobek hatinya sebagai seorang istri, tapi juga merusak kepercayaannya secara menyeluruh. Faris telah mengonfirmasi semua transaksi mencurigakan Ilham, dan itu sudah cukup bagi Nadia untuk mengambil tindakan tegas. Ia tidak akan membiarkan suaminya berfoya-foya dengan uang yang seharusnya menjadi haknya juga. Bantu aku blokir semua rekening Ilham, Riz, pesan Nadia di ponselnya. Faris membalas cepat. Serius, Nad? Ini bakal bikin dia kesulitan total loh. Justru itu yang aku inginkan. Dia harus tahu rasanya kehilangan sesuatu yang dia anggap sepele. Bisa kau urus sekarang? Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya pesan balasan masuk. Baik, aku bisa bantu blokir rekening atas namanya. Tapi ini akan bersifat sementara, paling tidak sampai dia sendiri yang mengurus ke bank. Bagus. Aku ingin dia menderita dulu. Nadia menarik napas dalam. Hatinya masih diliputi amarah, tapi kali ini ia merasa sedikit lebih lega. Setidaknya, dalam waktu dekat, Ilham tidak akan bisa menggunakan sepeser pun uang dari rekening yang selama ini dia pakai sesuka hati. Malam itu, Nadia tidur lebih nyenyak dari malam sebelumnya. Meskipun amarahnya belum sepenuhnya reda, ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama untuk menunjukkan pada Ilham bahwa pengkhianatan memiliki konsekuensi. Di tempat lain, Ilham baru saja selesai berbuka puasa bersama keluarga Shiva. Malam itu terasa begitu menyenangkan baginya. Shiva tampak lebih cantik dari yang ia ingat, dan keluarganya menyambutnya dengan hangat. Seolah semua ini adalah awal yang baru bagi mereka. Namun,
Semua perasaan hangat itu seketika sirna saat ia mencoba membayar makanan mereka dengan kartu debitnya. "Maaf, Pak. Kartu Anda ditolak," kata kasir restoran dengan wajah datar. Ilham mengernyit. "Ditolak? Tidak mungkin." Ia mencoba lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Dengan wajah sedikit memerah, Ilham buru-buru mengeluarkan kartu kreditnya dan menyerahkannya pada kasir. Beruntung, kartu itu masih berfungsi. Setelah selesai membayar, ia segera memeriksa ponselnya dan mencoba mengakses aplikasi perbankan. Layar ponselnya menampilkan pesan yang membuat darahnya langsung berdesir. "Akun Anda diblokir. Silakan kunjungi cabang terdekat untuk informasi lebih lanjut." Ilham mengerutkan kening. Ini pasti kesalahan sistem. Ia buru-buru mencoba kartu ATM lainnya di mesin terdekat, tetapi lagi-lagi hasilnya nihil. Rasa panik mulai merayapi tubuhnya. Ia segera menghubungi layanan pelanggan bank, tetapi setelah beberapa kali percobaan, ia tetap tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Hatinya semakin gelisah. Ia harus tahu apa yang terjadi. Tanpa berpikir panjang, Ilham menelepon Nadia. Ia yakin istrinya bisa membantunya mencari tahu penyebab masalah ini. Namun, panggilannya berulang kali berakhir tanpa jawaban. Keningnya mulai berkeringat. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dalam masalah. Lalu, sebuah pesan masuk ke ponselnya, dari Nadia. "Bukbermu menyenangkan? Aku sudah siapkan hadiah spesial buatmu." Jantung Ilham berdetak lebih cepat. Pesan singkat itu membuatnya merinding. Ia mulai memahami sesuatu. Nadia tahu, dan ia telah bertindak. Untuk pertama kalinya, Ilham merasa takut. Pintu rumah terbanting keras, menciptakan suara dentuman yang menggema di seluruh ruangan. Ilham berdiri di ambang pintu dengan napas terengah-engah, wajahnya memerah oleh kemarahan. Ia baru saja mengalami salah satu malam terburuk dalam hidupnya. Semua, kartu banknya gagal digunakan, rekeningnya diblokir, dan sekarang ia berdiri di depan istrinya dengan amarah yang meluap. "Nadia!" Suaranya menggelegar, nyaris seperti raungan. Dari sofa, Nadia tetap duduk dengan tenang. Wajahnya datar, tak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Ia hanya menyesap tehnya perlahan, lalu menatap suaminya dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Ya?" Jawabnya ringan, seolah tak tahu apa yang sedang terjadi. Ilham melangkah cepat ke arahnya, matanya berkilat penuh amarah. "Apa yang kau lakukan dengan rekeningku? Kenapa semua uangku diblokir? Aku tak bisa menarik 1 rupiah pun." Nadia tersenyum, kecil lalu meletakkan cangkirnya ke meja dengan hati-hati. "Oh, jadi akhirnya kau sadar, ya?" "Jangan bermain-main denganku, Nadia," bentak Ilham. "Aku tahu ini ulahmu. Kau pikir kau bisa menghancurkan hidupku." Nadia mendongakkan kepalanya, menatap Ilham dengan tatapan dingin yang membuat pria itu sedikit tersentak. "Menghancurkan hidupmu?" Ulangnya pelan. "Aku hanya memastikan kau menerima balasan yang pantas atas semua pengkhianatanmu." Ilham terdiam sesaat, tapi kemudian tawanya meledak. Sebuah tawa sumbang yang penuh kemarahan dan kepanikan. "Pengkhianatan? Nadia, kau sudah gila. Aku tak melakukan apapun. Apa kau benar-benar berpikir aku akan mengkhianatimu? Kau hanya termakan rasa curiga dan cemburu buta." Nadia menghela napas panjang, lalu mengambil ponselnya. Dengan gerakan santai, ia membuka galeri dan menunjukkan sebuah foto kepada Ilham. Foto itu menampilkan dirinya sendiri, duduk di sofa yang sama dengan ekspresi tenang, dan di belakangnya, pantulan cermin memperlihatkan Ilham sedang duduk bersama seorang perempuan lain dan keluarganya. "Aku tidak buta, Ilham. Aku tidak cemburu buta. Aku hanya menggunakan mataku dengan baik." Ilham menenggang. Tatapannya bergerak gelisah dari foto ke wajah Nadia, lalu kembali ke foto. Tapi ia tetap mencoba bertahan dengan dalihnya. "Aku hanya menghadiri acara buka bersama. Apa salahnya makan bersama teman lama?" "Teman lama?" Nadia menyeringai. Ia lalu menggeser layarnya, menampilkan tangkapan layar transaksi yang telah ia kumpulkan. "Lalu ini apa? Pengiriman uang puluhan juta ke Syifa? Hotel mewah?
Perhiasan? Sejak kapan teman lama harus diberi fasilitas semewah ini? Ilham mulai berkeringat. Aku hanya membantunya, Nat. Dia sedang kesulitan. Kau tahu aku bukan orang yang tega melihat orang lain susah. Nadia mengangkat alis. Oh, jadi kau baik hati ya? Sampai-sampai mengaku sebagai duda demi mendapat simpati mereka? Ilham membelalakan matanya. Apa? Aku tidak pernah Belum sempat Ilham menyelesaikan kalimatnya. Nadia menekan tombol di ponselnya, dan suara Ilham sendiri keluar dari speaker. Saya sudah lama bercerai, Tante. Saya tidak punya istri lagi. Saya hanya fokus bekerja dan mengurus hidup saya sendiri sekarang. Suara itu jelas suara Ilham. Tak bisa disangkal. Ilham membeku. Wajahnya mendadak pucat, mulutnya sedikit terbuka, tapi tak ada kata-kata yang keluar. Nadia menatapnya dengan ekspresi penuh kemenangan. Kau pikir aku tidak tahu? Kau pikir aku tidak punya bukti? Ilham menelan ludah. Nadia, aku bisa jelaskan. Jelaskan apa? Potong Nadia tajam. Jelaskan bagaimana kau menikmati waktu dengan perempuan lain sementara aku di rumah menunggumu. Jelaskan bagaimana kau membelanjakan uang kita untuk wanita lain. Atau menjelaskan bagaimana kau memperkenalkan dirimu sebagai duda di depan keluarganya. Ilham mencoba meraih tangan Nadia, tapi perempuan itu segera menariknya. Dengar, Nat, ini semua hanya kesalahpahaman. Aku hanya terpaksa mengatakan itu agar mereka tidak terlalu banyak bertanya. Nadia mendengus. Oh, begitu. Jadi kau pikir kau bisa bermain dengan kata-kata dan aku akan mempercayaimu begitu saja? Ilham menggeleng, frustrasi. Aku mencintaimu, Nadia. Aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Nadia tertawa. Tawa yang begitu dingin, hingga Ilham merasa bulu kuduknya meremang. Cinta? Jangan bicara tentang cinta kalau kau bahkan tidak bisa menghormati pernikahan kita. Henning. Ilham tak bisa berkata-kata. Nadia berdiri, merapikan bajunya dengan anggun. Aku sudah cukup bersabar. Sekarang giliranmu yang menerima akibat dari semua kebohonganmu. Ilham hanya bisa terdiam, menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia telah kalah. Nadia berdiri di depan pintu, dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya tetap tenang, meskipun di dalam hatinya masih bergejolak. Di hadapannya, Ilham berdiri dengan ekspresi campur aduk antara kemarahan, kepanikan, dan ketidakpercayaan. Kau tidak bisa melakukan ini, Nadia. Suara Ilham bergetar, matanya memohon. Aku suamimu. Nadia menghela napas panjang, lalu menatapnya tajam. Dulu, aku istrimu, tapi kau sendiri yang memilih untuk menghapus peran itu dari hidupmu. Ilham mencoba meraih tangan Nadia, tapi perempuan itu mundur selangkah. Nadia, kumohon, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku khilaf. Aku hanya... Sudah cukup, Ilham. Potong Nadia tegas. Aku sudah mendengar semua kebohonganmu. Aku sudah cukup bersabar. Sekarang, aku ingin kau pergi. Ilham menggeleng keras. Tidak, aku tidak akan pergi. Ini rumahku juga. Nadia tersenyum miring. Rumah ini atas namaku. Kau hanya menumpang, Ilham. Jadi, kalau kau tidak mau pergi secara baik-baik, aku bisa memanggil satpam komplek untuk membantumu keluar. Mata Ilham membelalak. Ia menatap Nadia seakan baru menyadari sesuatu yang selama ini luput dari pikirannya. Aku tidak percaya kau melakukan ini padaku, gumamnya. Nadia mendekat, menatapnya tepat di mata. Kau seharusnya tidak percaya bahwa kau bisa mengkhianatiku tanpa konsekuensi. Henning sesaat. Lalu dengan gerakan cepat, Nadia menyerahkan sebuah amplop ke tangan Ilham. Pria itu mengambilnya dengan ragu, lalu membuka dan membaca isinya. Matanya melebar. Gugatan cerai? Nadia mengangguk. Aku sudah mengurusnya. Kau hanya tinggal tanda tangan. Ilham mencengkeram kertas itu dengan keras. Kau tidak serius. Nadia, kita bisa memperbaiki ini. Aku bersalah, aku mengakuinya. Tapi kita sudah bersama selama ini.
Kau tidak bisa begitu saja menghapus semua yang kita miliki. Nadia tersenyum pahit. Kau yang sudah menghapus semua itu, Ilham. Saat kau memutuskan untuk mengaku sebagai duda, saat kau membelanjakan uang kita untuk wanita lain, saat kau menghancurkan kepercayaan yang kuberikan. Ilham terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehabisan kata-kata. Nadia melangkah mundur dan membuka pintu. Pergilah, Ilham. Ilham menatapnya sejenak, berharap Nadia berubah pikiran. Tapi yang ia lihat hanya ketegasan dan kelelahan di wajah perempuan itu. Akhirnya, dengan langkah berat, ia mengambil tasnya dan berjalan keluar. Nadia menutup pintu dengan napas lega. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia tahu ini adalah langkah yang benar. Ilham berdiri di depan rumah Syifa dengan wajah kusut. Ini adalah satu-satunya tempat yang bisa ia datangi. Begitu pintu terbuka, Syifa menatapnya dengan heran. Ilham, ngapain? Kau kesini? Ilham mencoba tersenyum, meskipun senyumnya hambar. Aku butuh tempat menginap sebentar. Nadia mengusirku. Syifa mengernyit. Mengusirmu? Ilham mengangguk. Ya, dia tahu tentang kita. Syifa terdiam sejenak, lalu mengangkat alis. Dan, apa hubungannya denganku? Ilham tertegun. Aku pikir, kau bisa membantuku. Aku sudah banyak membantumu selama ini. Syifa tertawa sinis. Membantu? Maksudmu uang yang kau kirimkan? Ilham mengangguk cepat. Iya, aku sudah memberikan banyak untukmu dan keluargamu. Syifa menyilangkan tangan di dada. Itu dulu Ilham. Sekarang, aku dengar rekeningmu diblokir. Kau bahkan tak bisa menarik uangmu sendiri. Ilham menegang. Syifa, aku bisa mengatasi itu. Jadi sekarang kau datang ke sini dengan tangan kosong dan berharap aku menerimamu. Potong Syifa tajam. Ilham, aku butuh pria yang bisa menafkahiku, bukan pria yang datang dengan masalah. Ilham terkejut. Kau tidak bisa begitu, Syifa. Aku sudah meninggalkan segalanya untukmu. Syifa tersenyum dingin. Aku tidak pernah memintamu meninggalkan apapun, Ilham. Kau yang bodoh. Sekarang pergi. Ilham ingin memohon, tapi Syifa sudah menutup pintu tepat di depan wajahnya. Hancur. Ia berdiri di depan pintu rumah Syifa, merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Beberapa hari kemudian, pukulan lain menghantam Ilham. Di kantornya, ia dipanggil oleh atasannya. Kami sudah mengevaluasi laporan keuangan dan menemukan beberapa transaksi yang mencurigakan, kata sang atasan dengan tatapan tajam. Ilham menelan ludah. Pak, saya bisa menjelaskan. Jelaskan di kantor polisi. Potong sang atasan, dingin. Kami tidak bisa menoleransi pegawai yang menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ilham merasakan dunia berputar. Pak, saya mohon. Keluar, Ilham. Anda dipecat. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari pukulan manapun. Ilham berjalan keluar kantor dengan langkah gontai. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya, rumahnya, istrinya, semuanya. Dan yang paling menyakitkan, semua ini terjadi begitu cepat. Di sisi lain, Nadia mulai menata hidupnya. Ia fokus pada pekerjaannya, mulai menjalani hobi yang dulu ia abaikan karena terlalu sibuk mengurus rumah tangga. Ia tersenyum saat melihat berkas gugatan cerai yang sudah ditandatangani Ilham. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi pengkhianatan. Karma telah bekerja, dan kini ia siap melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Nadia menatap pantulan dirinya di cermin. Kali ini, ia melihat seorang perempuan yang berbeda. Matanya masih mata yang sama, tetapi kini lebih tajam, lebih kuat. Senyumnya masih senyum yang sama, tetapi kali ini penuh dengan kemenangan. Hari-hari setelah kepergian Ilham terasa aneh pada awalnya. Rumah yang dulu terasa begitu riuh dengan suara pertengkaran dan kebohongan, kini menjadi tempat yang tenang. Tidak ada lagi panggilan telepon mencurigakan di malam hari. Tidak ada lagi bau parfum asing di bajunya. Tidak ada lagi perasaan dikhianati yang terus menghantui pikirannya. Ia menghela napas panjang.
Perjalanannya tidak mudah, tapi akhirnya ia sampai di titik ini. Dukungan dari keluarga dan teman-temannya adalah kekuatan terbesar bagi Nadia. Ibunya, yang dulu sering memarahinya karena terlalu bergantung pada suami, kini menjadi pelindung yang tak tergantikan. "Nadia, sekarang saatnya kamu hidup untuk dirimu sendiri," kata ibunya suatu hari. "Kau terlalu lama mengorbankan kebahagiaanmu untuk orang yang bahkan tidak menghargai keberadaanmu." Kata-kata itu menghujam Nadia seperti kilat di siang bolong. Selama ini, ia memang selalu berusaha menjadi istri yang baik, berusaha mempertahankan rumah tangga yang sudah retak. Tapi kini ia sadar, rumah tangga bukan hanya soal bertahan, tetapi juga soal kebahagiaan. Dan jika ia tidak bisa menemukannya bersama Ilham, maka melepaskan adalah pilihan yang lebih baik. Ia mulai menata ulang hidupnya. Selama bertahun-tahun, ia mengabaikan bisnis kecil yang pernah ia bangun sebelum menikah. Sebuah usaha fashion online yang dulu menjanjikan, tetapi terpaksa ia tinggalkan demi mengurus rumah tangga. Kini, dengan semangat baru, ia memutuskan untuk kembali. Hari-harinya mulai dipenuhi dengan kesibukan yang lebih bermakna. Ia merancang ulang konsep bisnisnya, memperbaiki pemasaran, dan bahkan mulai menjajaki pasar internasional. Tak butuh waktu lama sebelum bisnisnya kembali berkembang pesat. Dalam hitungan bulan, omsetnya meningkat berkali lipat. Dan yang terpenting, ia merasa bahagia. Di sisi lain, Ilham mengalami kebalikan dari hidup Nadia. Sejak dipecat dari pekerjaannya, hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga kepercayaannya terhadap banyak orang. Tidak ada lagi teman-teman yang membantunya. Shiva, perempuan yang dulu ia perjuangkan, ternyata hanya tertarik pada uangnya. Begitu ia jatuh miskin, perempuan itu langsung meninggalkannya tanpa ragu. Sekarang, ia harus tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Tidak ada lagi kemewahan. Tidak ada lagi kehidupan nyaman yang dulu ia nikmati saat bersama Nadia. Dan yang lebih menyakitkan, ia sadar bahwa semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Suatu hari, dengan sisa harga diri yang ia punya, ia memberanikan diri untuk menghubungi Nadia. Nadia sedang duduk di sebuah kafe, menikmati secangkir kopi hangat, ketika ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya mengangkat panggilan itu. "Halo? Nadia?" Suara itu terdengar familiar, terlalu familiar. Ilham. Nadia menghela napas, tetapi tidak berkata apa-apa. Aku ingin bertemu," kata Ilham dengan suara lemah. "Ada yang ingin kubicarakan." Nadia menyesap kopinya dengan tenang. Jika ini terjadi beberapa bulan lalu, mungkin ia masih akan merasa marah, sakit hati, atau bahkan bimbang. Tapi tidak. Sekarang, "Aku tidak tertarik untuk bertemu denganmu, Ilham," jawabnya akhirnya. "Nadia, tolong. Aku butuh bantuanmu. Aku kehilangan segalanya. Aku ingin memperbaiki kesalahanku." Suara Ilham hampir memohon. Nadia tersenyum kecil. "Ilham, aku sudah memaafkanmu. Tapi itu bukan berarti aku ingin kau kembali dalam hidupku. Tapi, selamat tinggal Ilham." Tanpa ragu, Nadia menekan tombol, merah di layar ponselnya dan memblokir nomor itu. Malam itu, Nadia duduk di balkon rumahnya, menatap langit berbintang. Ada rasa damai yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Tidak ada lagi pengkhianatan. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanya masa depan yang menjanjikan. Dan ia tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Awal yang lebih indah. Nadia membuka tirai jendela kamarnya, membiarkan sinar matahari pagi menyelinap masuk dan menghangatkan ruangannya. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, memberikan rasa segar yang begitu ia butuhkan. Sudah beberapa bulan berlalu sejak perpisahannya dengan Ilham, dan kini ia merasa hidupnya lebih ringan, lebih bermakna. Ia berjalan ke dapur dengan langkah santai, menyiapkan secangkir kopi hangat seperti kebiasaannya setiap pagi. Aroma kopi memenuhi ruangan, memberikan ketenangan yang dulu terasa begitu asing baginya. Ia duduk di kursi dekat jendela,
menikmati pemandangan taman kecil yang ia rawat dengan sepenuh hati. Sejenak pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, pagi seperti ini akan ia lalui dengan tergesa-gesa, menyiapkan segala keperluan Ilham sebelum suaminya berangkat kerja. Ia akan sibuk memasak, menyiapkan pakaian, memastikan semua berjalan dengan sempurna, sementara Ilham hanya duduk santai, membaca berita, dan menunggu semuanya tersedia untuknya. Kini, rutinitas itu berubah. Tidak ada lagi seseorang yang harus ia layani dengan sepenuh hati, tetapi entah mengapa, ia justru merasa lebih utuh. Ponselnya bergetar di meja, menampilkan nama yang sudah akrab di matanya. "Selamat pagi, Nat." Suara Rianti sahabatnya terdengar ceria di seberang telepon. "Kau jadi datang ke acara pameran bisnis sore ini?" Nadia tersenyum. "Tentu saja. Aku sudah menyiapkan semuanya. Ini langkah besar buat bisnis baruku, kan? Tentu. Aku yakin bisnismu akan semakin sukses. Kau sudah bekerja keras untuk ini," kata Rianti penuh semangat. "Oh ya, ada tamu spesial di acara itu nanti. Seorang investor besar yang sedang mencari peluang bisnis baru." "Investor?" Nadia mengangkat alis, tertarik. "Siapa?" "Kudengar dia pemilik salah satu perusahaan fashion terbesar di Jakarta. Namanya Adrian Wiratma. Jika kau bisa menarik perhatiannya, mungkin bisnis online-mu bisa berkembang lebih cepat." Nadia tertawa kecil. "Aku tidak berharap terlalu banyak. Aku hanya ingin menikmati acara ini dan bertemu orang-orang baru. Tapi tak ada salahnya mencoba, kan?" Rianti menggoda. "Siapa tahu bukan hanya bisnismu yang berkembang, tapi juga kehidupan pribadimu." Nadia menggeleng sambil tersenyum. Ia tahu maksud Rianti. Sejak bercerai dari Ilham, sahabatnya sering mencoba menjodohkannya dengan pria lain. Tapi bagi Nadia, urusan cinta bukan prioritasnya saat ini. Ia ingin fokus pada dirinya sendiri. Sore itu, Nadia melangkah masuk ke gedung pameran dengan penuh percaya diri. Ia mengenakan gaun sederhana namun elegan, dengan riasan natural yang menonjolkan kecantikannya. Semua mata sempat tertuju padanya ketika ia memasuki ruangan, tetapi Nadia tetap tenang. Ia berjalan ke stand bisnisnya, memeriksa setiap detail sebelum acara dimulai. Produk-produk fashion yang ia rancang dengan susah payah dipajang dengan rapi, menarik perhatian pengunjung yang mulai berdatangan. Saat ia tengah berbincang dengan seorang pelanggan, seorang pria mendekatinya. Tingginya sekitar 180 cm, dengan jas hitam yang dikenakan rapi dan sikap tenang yang penuh wibawa. "Andakah pemilik bisnis ini?" tanyanya dengan suara dalam. Nadia menoleh dan langsung mengenali pria itu. Adrian Wiratma, investor yang disebut Rianti. "Tadi pagi?" "Ya, saya Nadia," jawabnya sambil tersenyum. "Apa ada yang bisa saya bantu?" Adrian mengangguk, mengambil salah satu produk yang dipajang. "Saya tertarik dengan konsep desain Anda. Saya sudah melihat beberapa koleksi Anda secara online, dan saya pikir bisnis Anda punya potensi besar." Jantung Nadia berdegup sedikit lebih cepat. Ia tak menyangka seseorang sekelas Adrian Wiratma sudah mengenal bisnisnya. "Mungkin kita bisa berbicara lebih lanjut?" tawar Adrian. "Ya, tentu," kata Nadia, berusaha tetap tenang. Mereka berdua berjalan menuju area lounge, duduk berhadapan dengan kopi yang baru saja disajikan oleh pelayan. Nadia menjelaskan bagaimana ia membangun bisnisnya dari nol, tantangan yang ia hadapi, dan visi yang ingin ia capai. Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk, tampak mempertimbangkan setiap kata yang diucapkan Nadia. Setelah beberapa saat, Adrian tersenyum. "Saya menyukai cara Anda bekerja. Saya ingin berinvestasi di bisnis Anda." Nadia nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Anda serius?" "Sangat serius," jawab Adrian. "Saya mencari bisnis yang bukan hanya memiliki potensi pasar, tapi juga pemilik yang memiliki semangat dan visi jelas. Anda memilikinya." Nadia menatap pria di hadapannya, mencoba menyerap semua yang baru saja dikatakan. Ia tidak pernah membayangkan perjalanannya akan membawanya ke titik ini. Dari seorang istri yang dikhianati,
Kini ia menjadi seorang perempuan mandiri yang mendapatkan kesempatan besar. Ia menarik napas panjang dan tersenyum. Saya tertarik untuk bekerja sama, Pak Adrian. Adrian mengulurkan tangan, dan Nadia menyambutnya. Sebuah kesepakatan baru telah terjalin. Malam itu, saat Nadia kembali ke rumah, ia duduk di balkon seperti biasanya. Ia menatap langit yang penuh bintang, merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanya masa depan yang semakin cerah. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa semua keputusan yang ia ambil telah membawanya ke tempat yang seharusnya, jalan yang ia pilih.